Itu lumayan baca nurjana. Sehingganya orang yang menghembuskan nafas terakhirnya sudah dihitung dia. Jadi mami juga dikubur umpamanya nih. Ya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Versi yang kedua, hitungan menurut bahasa Frontal itu rekerito hutang. Ya, di saat dia dimakamkan hari ini, maka malam hari ini juga besoknya 1 hari. Sekalipun dia meninggal kemarin sore. Biasa kan telepon malu olangon duduk origi ya kemarin sore tidak sempat lagi dimakamkan, nanti dimakamkan besok pagi jam 10. Walau reken itu hutang nanti pada saat dimakamnya dikebumikan besoknya baru dihitung 1 hari. Padahal dia meninggal kemarin. Ya itu reken itu hutang. Kedua-duanya baik tergantung keyakinan kita semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah 40 hari. Wan mahilaya 40 itu Bapak dan Ibu toleng gota hilaya mahilaya opituliuti. Setiap anak cucu Adam meninggal dunia mendapatkan bahagian 10 kali peringatan doa arwah. Otian tah hilaya popul betia itu Pak. Yang pertama di malam pertama itu ya. Contoh hari ini dia dimakamkan, malam itu juga dia didoakan arwah malamnya, itu malam pertama. Bagaimana kalau yang dihitung pas menghembuskan nafas terakhir Pak Ustaz? Contoh, tiap mereka yang umpamanya dia meninggal hari Ahad sore hari, tapi mereka ini rekeri tobele, padahal dia melatih lahulom bumola. Baru bagaimana cara peringatan doa arwahnya karena dia masih di rumah. Maka istilah lo ada itu mau betuluh lo kalimat. Malam itu juga tetap kita laksanakan doa arwah, tapi tidak ada hidangan makanan. Karena haram hukumnya makan dan minum sementara mayat terlihat. Haram itu. Tiolando boleh tampul mayat itu dosi boti mah positif boti aqua bukis kemari. Itu yang jadi dalil orang itu haram beto atau mengabeto yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu pada saat jasad yang masih terlihat. Wandongo itu mayat itu pabu haram makan dan minum di tempat itu. Pendek mempoti amat itu. Ya. Bola tu ti mah sakwa di rata ti mah makin ngode mah tolohui di mohi itu mah haram ngan. Bayangkan Bapak dan Ibu sekiranya ini humanya, sekiranya selama 7 hari diharapkan makan dan minum di rumah duka itu, oduhenga tampun rumah Bapak dan Ibu bertambah yang akan meninggal. Kenapa? Karena 7 hari tidak makan ini. Secara logika Islam tidak seperti itu. Berarti mudarat itu, sehingganya Rasulullah sampaikan yang haram itu pada saat jasad masih terlihat. Ya, saya waktu masih imam wilayah di Kecamatan Tibawa, terutama melato alomola betul labanu mola, saya selalu sampaikan demame tambul kalau posisi wera beti aku betul kukis. Ya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malam pertama bagi yang dihitung masih di rumah tapi sudah dihitung hari itu juga tidak apa-apa mau betul huruf kalimat seperti orang biasanya atau 2 meti imam tadi meboh pada mau mutahalin mau di dalam itu lapat tamu 2 lapat ada itu dia makan dan minum di sana karena masih sementara ada mayat di dalam makaman mau betul huruf kalimat tapi mau itu ya kalau sekiranya yang meninggal sore hari tidak sempat dimakamkan hari itu nanti dimakamkan besok tapi mengambil versi hitungan masih pada saat hembusan nafas terakhir reken itu bele wan Muhammad reken itu bele wan Muhammad reken itu oda pas saat dikebumikan malamnya sudah malam yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian itu yang dimaksud hilaiya dan itu penentuan ya orang itu biasanya malam ke-7 40 hari puncak hepo gagal hepo sempurna apa padahal malam pertama itu penentuan. Kenapa? Biar tidak harus meja piknik di malam pertama itu. Setidaknya keluarga itu berkumpul, setidaknya famili itu semuanya duduk bersama dalam doa malam penentuan itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan sekiranya dia selamat, dia ringan pada malam itu maka dia akan mengalami keringanan sampai hari kiamat. Tapi sekiranya dia merasakan kesulitan malam itu pertama di dalam kubur maka dia akan menghadapi yang lebih sulit lagi sampai hari kiamat. Saya kasih perumpamaan sederhana saja.
tati tilandahe madulo tahun. Ada yang pacaran sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berarti kalau sudah 2 tahun begitu sudah saling mengenal satu sama lain dari kelebihan dan kekurangan. Bahkan keluarga dua belah pihak juga sudah saling mengenal. Nah, itu tuh 40 tahun itu mah papa siaria. Keluarga Allah mau tawa, mau dari Allah mau tawa. Datang hari H pernikahan, ini sudah pacaran 2 tahun. Biasanya pengantin itu Pak Abu, hulu atau Pak Ari itu mau minum dari. Apa yang bikin takut itu apa namanya? Secara logika, ya. Lo mana mak titilan dari 2 tahun, tidak boleh ngomong. Ini orang sudah saling mengenal Bapak dan Ibu, sudah pacaran tahunan Bapak dan Ibu. Tapi di saat duduk di atas pelaminan, timbul perasaan was-was dari pengantin itu Pak, pria maupun wanita. Timbul yang itu mau lebih padahal tidak mau otak. Itu saja orang yang sudah saling mengenal bertahun-tahun. Bagaimana dengan kubur tempat nanti itu kita datang? Tentu jauh lebih was-was lagi, tentu jauh lebih takut lagi. Siang bola tama mau otak, mau apalagi kubur dari itu nona awam apa? Bagi yang bersangkutan Pak Abu, sehingga kata Imam Kali dan Zakaria, pepopiohir atau penentuan itu, ya bahkan ada sholatnya, sholat hadiah namanya. Untuk kita lewati atau di Kali dan Zakaria itu. Hari ini dimakamkan, malam itu ba'da maghrib disolati 2 rakaat. Ya, usalli sunnatal hadiyah. Kalau kita mampu sebut namanya, sebut namanya. Kalau tidak mampu, bayangkan saja wajahnya kalau yang kita kenal. Setelah itu sunnatan lillahi ta'ala. Selesai baca surah Al-Fatihah, kita membaca Qul huwallahu ahad 15 kali. Bangkit dari rakaat yang kedua, setelah baca surah Al-Fatihah, baca lagi Qul huwallahu ahad sampai terakhir 15 kali. Selesai salam, doakan apa yang kita minta kepada beliau, almarhum maupun almarhum. Walaupun entah kita ringankan siksa kuburnya, entah kita minta diterangi kuburnya, mintalah semuanya. Itu disebut dengan sholat hadiah. Ya, kita hadiahkan sholat untuk mendoakannya di malam pertama. Selebihnya tidak ada. Ya, karena sudah selesai itu sudah penyesuaian dari istilah alam, sudah biasa dia di situ. Maka malam pertama dia terkejut, kaget Bapak dan Ibu, maka dia dibantu dengan doa khusus itu. Ya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, malam yang pertama itu Ilaiya Pohulio sebenarnya itu adalah penentuan. Orang-orang tua dulu itu Pak Abu dikumpul semua keluarga itu. Anu muallim pol kamu huwaling. Otomata ngadu apa itu Pak. Kenapa? Karena kita banyakkan doa pada saat itu, karena itu yang sangat diharapkan. Seorang yang berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Model taili lihuando. Kalau orang yang tenggelam, caranya untuk menyelamatkan dia diangkat ke daratan. Tambo tolak dia tuduh salam. Sedangkan yang berada dalam kuburnya bagaikan orang yang berenang Bapak dan Ibu, atau orang yang tenggelam. Cara untuk mengangkatnya kata Rasulullah diangkat dengan doa. Tambo tolak dua ando. Model taili lihubuti almarhum mial almarhumah. Tambo tolak dua itu. Doa itu untuk mengangkatnya sehingga Hilaya itu pertama, malam pertama. Malam yang ketiga itu yang kedua. Malam yang kelima itu yang ketiga. Malam yang ketujuh itu yang keempat. Malam yang ke-10 itu yang kelima. Malam yang ke-20 itu yang ke-6. Malam atau ke-40 hari ya itu yang ke-7. Ungohula itu dia masuk Hilaya. 1 bulan itu tidak masuk Hilaya. Bahwa kalajaan itu kebutuhan itu silakan, tapi dia tidak termasuk dalam Hilaya. 40 hari itu sudah yang ke-7, 100 hari yang ke-8, 200 hari yang ke-9, 300 hari yang ke-10. Pulitio itu Pulitio Hilaya itu pun 300 hari. Selesai 300 hari, tinggal menghitung 2 bulan atau 60 hari. Yang meninggal itu sudah 1 tahun. Kan kalau 300 hari 10 bulan. Kalau dia tambah 2 tahun, 2 bulan berarti sudah 12 bulan. Maka 1 tahun itu yang disebut istilah haul. Haul itu 1 tahun. Muhawulu. Sehingganya peringatan kepada orang yang meninggal itu cuma 2 momen. Ya Hilaya wa haulu. Wanutino masuk Hilaya. Habis 300 hari dari almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman
Gani selesai 300 hari beliau hidup itu hilaiya lapa ta'ala itu baru mahawulu. Tapi ada juga yang bikin 400, 500 sampai 1000, itu silahkan bagi yang mampu, bagi yang punya keinginan, tapi dia tidak termasuk dalam hilaiya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, maka hari yang ke-40 ini mah hilaiya batin itu 40 itu hilaiya batin. 10 kali itu dibagi dua, secara zahir dan batin. Hilaiya jahir itu londo unguhui sampai 10 itu jahir itu. Wan umma batin Bapak dan Ibu, hilaiya batin itu Bapak dan Ibu mulai 20 hari sampai 300 hari. Apa perbedaannya zahir dan batin itu? Zahir itu Pak Bu berarti bicara luar, bicara fisik. Pada peringatan sehari sampai 10 hari itu Bapak dan Ibu donggo hilahilawa itu, nggak ujahir itu, dalam istilah itu donggo inainawa, donggo hehehe apa aku bawa menadet itu ya menawa lo mona. Karena donggo jahir itu Pak Bu, kadang-kadang kehadiran itu hanya karena ikut rame Bapak dan Ibu. Kehadiran itu hanya karena memang duliano salah-salah ditiri ya, salah-salah dia mana kalau salah-salah terus. Mau tapu salah-salah Allah itu untuk kan mau salah-salah itu niat itu, tapi mau tapu salah-salah Allah untuk innamal a'malu binniyati, setiap amal itu tergantung pada niatnya, sehingga hindari niat kalimat salah-salah aja mau nama salah-salah titih iwan kalimat salah-salah itu Pak Bu itu mau tapu salah-salah Allah untuk kan sesuai niat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati jahir itu Pak Bu masih ikorani istilahnya kalau orang saudara bilang masih Quran. Kalau sudah hilaiya batin mulai 20 hari, 40 hari, 100, 200, 300 hari, mah hilaiya batin itu dalam arti yang sudah ke doa yang penuh dengan kasih sayang. Dua itu Pak Bu memang berangkat dari lubuk hati yang dalam. Coba lihat saja Pak Bu, yang hadir ini tidak sama dengan hari yang ke-7, karena saya isi aja yang ke-7. Karena ini sudah berbicara batin berbicara kasih sayang yang sebenarnya. Orang yang benar sayang dan peduli yang datang. Kenapa? Karena ini sudah bicara batin. Ya, sehingganya kehadiran ini Bapak dan Ibu di hari yang ke-40 seperti ini memang sudah begitu. Ya, karena hilaiya batin diuji kita sejauh mana kecintaan kita kepada almarhum. Konsistensi kita diuji. Istiqomahkah kita mencintai almarhum atau tidak? Kalau kita hadir di 7 hari, hadir juga di 40 hari, berarti kita masih konsisten, masih istiqomah. Toh tua itu menyanyi almarhum. Tapi di hari yang ke-7 hadir, di hari ke-40 ada kesempatan, tapi memilih tidak hadir, berarti sudah tidak lagi ada Bapak dan Ibu kesungguhan Pak Bu. Nah ini maknanya. Sehingganya hilaiya batin itu, hilaiya batin itu tiga mempeti itu dalam hilang Pak. Ada yang mau datang dengan tidak dia tak datang. Walau tak potunu ini biar dia mau nanti. Walau tio mau nanti itu tua biar orang nggak media tahu dia mau nanti. Sepanjang diundang. Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang terpanggil batinnya, bukan lagi fisik. Itu yang dimaksud. Hari yang ke-40 yang terpanggil itu batin kita, bukan lagi fisik. Kalau di hari yang ke-40 masih fisik, mau ada itu ya, mau jam ngono ya mau jam ini wapita meya lah. Ini kok fisik kita atau kok dulu-duluan. Tapi kalau sudah batin Pak Bu, mampu dia itu dalam hilau, mau apa? Ulwolo tapotun helm yang jadi pemona. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, hari yang ke-40, sehingga di hari yang ke-40 ini suasananya sudah beda. Yang pertama dari segi pakaian kita, ya tiga bohika ini alam bertima 2 warna dominan, warna hijau dan biru. Umoidumo mealo wahu ende. Ya kalau hijau itu kan ya wahu ende, wanu moidumo itu warna biru. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, hijau itu moidu Bapak dan Ibu, wanu biru Bapak dan Ibu ya wahu ende. Sehingganya Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada pesan di dalamnya. Di hari yang pertama sampai hari yang ke-7 kita pakai baju putih, ada pesan di dalamnya. Setidaknya pakaian putih yang kita kenakan di waktu pemakaman sampai hari yang ke-7, itulah nasihat bagi diri kita.
Suatu saat kita akan dibalut dengan kain kafan. Menunggu tuh saat itu taput oleh kain putih ya. Sehingga orang yang hadir di pemakaman dan takziah hari ke-7 itu, dia tidak secara langsung menasehati dirinya bahwasanya suatu saat aku pun seperti almarhum. Menunggu tuh saat taput oleh itu dulu sahabat Pak, dulu oh ya lo biasa mau nak debat mau nak takziah itu. Berarti orang datang di takziah, datang di pemakaman itu tidak secara langsung dia menasehati dirinya. Ya kafan bil mauti wa izon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat, teguran dan peringat. Baju putih yang kita kenakan di hari pemakaman sampai hari yang ke-7, biasanya kain putih itu hetalal Pak. Ambala bong tihulo, deh pilih helok tihulo anu, deh pepatal Pak, polo mau kotor. Oh di tolong mau diambang apalagi polo di polo mehupet minta atolata atolalang apa. Dan itu lumrah Pak. Pakaian putih yang kita pakai itu seringkali membuat kita berhati-hati. Pesan di dalamnya oleh orang tua kita, pakai baju putih di hari pemakaman sampai hari ke-7. Baju putih itu selalu dijaga, dia kotor bernoda. Tapi jauh lebih kita jaga itu hati kita. Nah kalau mau kain putih, talala tambiolo, bau hilau dia talala Pak. Dan halo mau kain dia talala mau kotor, wow hilau kotor dia talala Pak. Sehingga harus seimbang itu. Pakaian bersih putih, tapi jauh lebih bersih dan putih hati kita. Supaya seiring sejalan, seia dan sekata. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, masuk ke hari yang ke-40 seperti ini. Pakaian itu sudah berubah. Ini pesan bahwasanya ruh dari almarhum ini sudah jauh dari lingkungan keluarga, bahkan dari alam ini. Biasanya Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di hari yang ke-40 hari yang lalu, yang kita hantarkan jasadnya, yang terpisah dari keluarga dan kita semua jasadnya 40 hari yang lalu. Masuk pada yang ke-40 Bapak dan Ibu yang akan terpisah dari keluarga dan seluruh kita semua adalah ruhnya. Lobu alat 40 ila rumah itu Pak, batangannya di almarhum atau 42 hari yang lalu. Polima botia lobu ala di keluarga manyawani Pak, mau dulu mutal pala dulu dia Pak. Sehingga ditandai dengan warna biru dan hijau oleh orang tua kita. Orang tua kita ini luar biasa ya. Mereka bukan ilmuwan, bukan sastrawan, tapi mereka luar biasa menempatkan nasihat pada adat istiadat kearifan lokal ini. Lama-lama itu mau hidup memeal wahu ente. Coba lihat gunung. Gunung itu warnanya apa? Warna apa gunung? Hijau ya? Ya. Karena saking jauhnya gunung itu kelihatan hijau. Langit warnanya biru. Laut warnanya laut itu warna apa? Biru. Ya. Saya tahu, cuman saya ingin memastikan tadi nomor itu nggak fokusan dia. Itulah dia. Itu kan dulu fokus nama itu malah jauh fokus Bapak dan Ibu daripada mengunggul dia hunanirtiari Pak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ada pesan di dalamnya bahwasanya ruh dari almarhum ini sudah jauh sejauh gunung, sudah tinggi setinggi langit, sudah dalam sedalam laut. Malo langgato bodel langgato hulumo, malo lamingo bodel lamingo idu, malo delomo bodel delomo deheto. Itu pesannya. Kenapa dua warna itu kita pakai di hari yang ke-40? Bahwasanya mengingatkan kepada kita khususnya keluarga bahwa ruh dari almarhum ini sudah jauh sejauh-jauhnya bagaikan jauhnya gunung, sudah tinggi setinggi-tingginya bagaikan tingginya langit, sudah dalam sedalam air laut. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingganya tidak ada cara lain bagi keluarga setelah 40 hari ini kecuali mengikhlaskan. Ya, bolompo ikhlasi Bapak dan Ibu mau tuudul mutahilawati, insyaallah almarhum ini kembali menghadap kepada Allah. Semoga beliau diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah peringatan hari yang ke-40. Kenapa harus yang ke-40? Karena berangkat dari kejadian manusia. Orang-orang tua kita, para ulama, alim ulama dahulu memilih hari yang ke-40 karena berangkat dari kejadian manusia. Paham?
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kalian ingkar kepada Tuhan kalian? Longola pola timongoli mo buhung awalo ya. Bukankah kalian ini dari yang tidak ada? Mati bapak dan ibu. Kita ini berawal dari mati, lalu dihidupkan, fa ahyaakum, lalu dimatikan, summa yumitukum, lalu dihidupkan kembali, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kalau kita lihat ayat ini, kita ini pertamanya mati, yang kedua hidup, yang ketiga mati, yang keempat hidup lagi. Almarhum sudah mengalami 2 kali mati, 1 kali hidup. Tinggal yang beliau tunggu kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau kita ini masih draw, stand sama, 1 kali mati, 1 kali hidup. Sehingganya bagi orang yang beriman, kematian itu bukan menakutkan bapak dan ibu. Dia mau hebat dipakai, lama karena kita ini berangkat dari mati. Pakaian itu ya. Lo tulu mulai topatnya kematian itu bapak dan ibu, ya. Sehingganya kematian ini tidak lagi yang menakutkan bagi orang yang beriman, karena orang beriman meyakini dia berawal dari kematian, bukan berawal dari hidup. Sehingga di saat dia mati dia tidak takut. Ya mau hebat, orang beriman itu tidak takut. Kapan kita mati sedangkan belum hidup? Kan begitu pertanyaan. Ololo mana betia mainat ya belah dipotilum mulu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Proses kejadian manusia setelah Nabi Adam adalah perjumpaan antara ibu dan bapak. Apa yang memancar setetes air dari tara'ib seorang ibu dan sulbi seorang ayah. Ya, otalu yang ngomong tuh paham. Ya. Tapi setetes air yang suci itu bapak dan ibu mengendap, berdiam selama 40 hari. Dari setetes air yang berdiam selama 40 hari, lalu dia berubah menjadi nutfah, ya, segumpal darah selama 40 hari. Lalu dia berubah lagi 40 hari berikutnya halaqah, ya. Lalu dia segumpal daging. Sudah ada kita ini di segumpal daging ini mauluid, bahkan dari setetes air itu mauluid itu. Tapi dalam sifat mati, itu yang dimaksud dengan ayat itu. Sudah ada kita, tapi pada prinsipnya kita dalam posisi mati, karena belum bisa bergerak. Sehingga dalam medis mengatakan, ilmuwan mengatakan 4 bulan kehamilan baru itu bergerak-gerak, ya, 120 hari. Loh ada itu mam koni-koni obat ya janin bapak dan ibu. Berarti sebelum itu dia apa? Mati. Sudah ada, tapi mati itu yang dimaksud oleh ayat itu. Kita berawal dari mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Kehidupan kita kalau administrasi pada saat kita lahir, kan begitu kan? Tapi dalam hitungan bapak dalam syar'i, awal kehidupan kita pada saat ditiupkan oleh Allah ruh itu. Itulah awal kehidupan. Tapi orang kemarin kan nanti dilahirkan kan? Iwala talah itu alat ya, Pak Ustadz kan Allah surat akta kelahiran. Iwala taja pilot tujuh bobo sesar. Padahal buku akta kelahiran kan tidak dilahirkan lewat jendela. Bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pada saat itulah awal kematian manusia. Itulah dasar dalil yang dipakai oleh alim ulama menghitung 40 hari seperti apa dia kembali menghadap kepada Allah. Sebagaimana proses kejadian awal dari setetes air 40 hari berdiam, lalu berubah menjadi segumpal darah 40 hari, lalu berubah 40 hari berikutnya segumpal daging. Tepat 120 hari, maka janin itu sudah mulai bergerak. Disitulah awal kehidupan manusia. Sehingganya wan monadil nahulano mapolel meri nahulano bapak dan ibu isu 3 bulan Tingulano yang kampung maton dalo dem isu 3 bulan ini loh, isu 3 bulan mamona me supesi monadil suster bidang mamna de pustumel de puskes mas supesio meli ses dia semua tes kamar dia semua periksa madung heli mapolises ma isu 4 bulan. Akhirnya kita bingung tak? Semuanya tidak salah Pak, metodenya yang berbeda.
Suster mengatakan 4 bulan itu benar. 30 kali 4, 120 hari. Tina hulang Allah memperoleh tolong hulang itu benar. 40 kali 3, 120 hari. Itu tidak boleh di 40 hari itu mau hulang talomo itu istilah ngomong panggola. 1 bulannya bayi itu 40 hari itu. Dari setetes air segumpal darah dan segumpal daging. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, sehingga supaya tidak menimbulkan penafsiran lain, kira-kira begitu penjelasannya. Maka 40 hari yang diambil sebagai patokan peringatan doa arwah Bapak dan Ibu, bagaimana proses kejadian manusia, seperti itulah proses dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya TV bil jam Pak. Acune udah jam 11 lewat. Kalau mau malohor ini saya lihat ada buku yasinan. Mau baca yasinan dulu. Ya, sehingga selesai ini masih ada bacaan yasinan. Nah ini insya Allah kita sedekahkan bacaan ini kepada beliau insya Allah. Sampaikah bacaan yasin itu kepada orang yang meninggal Pak Ustadz? Insya Allah sampai. Dalilnya apa Ustadz? Suatu ketika Rasulullah melewati kuburan. Lalu di antara yang di dalam kubur itu ada yang sementara disiksa. Rasulullah bisa melihat itu karena Muhammadun Bashar kal bashar. Beliau manusia biasa tapi tidak sama dengan kita manusia umumnya. Bapak dan Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, dia ambil pelepah kurma. Lalu ditancapkan di kubur itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan begini, selama menghijau pelepah kurma ini, selama itu dia bertasbih, maka tasbihnya akan sampai kepada orang yang meninggal. Ini yang diambil oleh ulama kita. Pelepah kurma saja bertasbih, setiap yang hidup di permukaan bumi ini bertasbih. Ya, termasuk itu yang hijau itu, yang tanaman itu bertasbih itu. Maka di saat dia hidup bertasbih, maka ditancapkan oleh Rasulullah di atas kubur. Maka kata Rasulullah, maka selama dia menghijau, maka dia masih hidup, maka dia berselawat, dan selawatnya sampai kepada orang yang di dalam kubur itu. Itu saja pelepah kurma yang bertasbih sampai kepada penghuni kubur. Bagaimana dengan orang yang beriman lalu membacakan ayat suci Al-Quran? Tentu juga pasti akan sampai. Pelepah kurma saja sampai, tasbihnya pelepah kurma saja sampai, apalagi bacaan Quran dari lisan orang-orang yang beriman yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka insya Allah Pak Bu, tapi sekalipun kami menyampaikan argumen, menyampaikan dalil, debo itu debo dia percaya, ikut timbrol mati mama dia. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin sudah memadai ini, sudah pas, ya sudah tidak ada yang ditunggu Pak. Oh sudah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insya Allah sebentar nanti masih ada lanjutan daripada rangkaian 40 hari di hari Jumat kemarin yang dilaksanakan oleh keluarga. Masih ada rangkaiannya ini ada buku yasinan, kita akan baca sedekahkan qiraat surah yasin ini kepada beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani di Kalulu. Semoga dengan bacaan-bacaan ini dari ayat huruf baris semoga memperoleh pahala, dan semoga pahalanya sampai kepada beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani Kalulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira hanya hal ini yang bisa saya sampaikan. Kita doa arwah sudah selesai waktu hari yang ke-40 di hari Jumat. Tentu sebahagian kita yang hadir ini tidak sempat hadir. Untuk itu kita kirimkan doa lagi kepada beliau almarhum. Semoga untayan doa amin kita yang tulus dan ikhlas. Beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani di Kalulu, semoga kuburnya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Amin. Kubur beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani diberi terang cahaya melebihi terangnya dunia ini dengan nur ilahi. Semoga kubur almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani dijadikan bahagian dari taman-taman surga, dijauhkan, dihindarkan dari liang-liang neraka. Semoga segala amal ibadah almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani diridhoi dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Segala kealfaan, kesalahan, kehilapan, dosa almarhum di masa hidupnya
semoga telah digugurkan dan diampuni oleh Allah 42 hari yang lalu pada saat beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Semoga kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah, penyakit, virus corona dan sejenisnya. Semoga Allah memberkahi segala nikmat rizki kita dan aktivitas kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi dan melipat gandakan segala amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah mengakhiri dan mewafatkan kita semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua bersama kedua orang tua kita dan almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ghani dipertemukan oleh Allah di suatu tempat yang jauh lebih mulia dari tempat di dunia ini, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah telaga Al-Kautsar. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.